Nasi aku. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, silakan dipimpin. Perhatian. Siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kalian lihat kira-kira siapa saja teman kalian yang tidak masuk hari ini. Karena kenapa? Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Aktivitasnya, kalau misalnya itu bilang bol, kalian tepuk meja, tepuk tangan, pen, ambil pulpen. Jadi di meja itu hanya ada satu pulpen. Jelas? Di tengah buku kan ya? Satu. Ibu ulangi lagi peraturannya. Kalau ibu bilang bol, pukul meja, tepuk tangan, pen, ambil pulpen. Kita coba ya. Clap. Clap. Boom. Clap. Clap, clap, boom. Fokus, fokus. Clap. Boom. Clap. Boom, boom, clap. Sekali lagi. Clap. Boom. Clap. 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 Boom, boom, clap. 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 Boom. Boom. Berani sama mulai pembelajaran? Ibu mau tanya, siapa yang masih ingat materi tentang minggu lalu? Saya lakukan. Jauh apa? Ini Bu, penjelajahan samudra bangsa Portugis. Ada sudah bahasa Portugis. Ada yang lain? Masih ingat nggak? Apa Intan? Pemerintahan Inggris. Minggu lalu. Oke lah. Masa pemerintahan Batak tuh, masa pemerintahan Republik Batak. Rizky Maulana bisa jelaskan apa masa pemerintahan Republik Batak? Masa pemerintahan Republik Batak terjadi sekitar tahun 1798. Nah, itu tuh dipimpin sama William pada tahun 1808 dan tahun 1811. Nah, Herman William dan sini Bu katanya merupakan jenderal Hindia Belanda yang memerintah di Indonesia yang paling signifikan pada tahunnya, seperti pembuatan jalan, betul nggak Bu? Nah, seperti itu. Ya, nah, yang disampaikan oleh Rizky Maulana sudah benar. Maka dari pemerintahan Republik Batak akan pindah ke masa pemerintahan Inggris. Kalau misalnya kalian lihat dari gambar ini, kira-kira ini gambar apa? Monster. Ini adalah gambar buku yang dikarang oleh Thomas Saffron Raffles. Oh, yang ini?
kebun raya. Sana. Istana Sana, Istana Bogor. Bogor, yang sebelah sana? Kebun raya. Kebun raya. Kenapa orang-orang Inggris ini bisa datang atau berpuasa di Indonesia setidaknya 5 tahun? Karena pada zaman itu orang Inggris sudah tergolong pintar karena bisa mengelola lautan, karena orang Indonesia masih tergolong dalam tanda kurung kurang pintar, jadi maka bisa diperalat. Oke, untuk menjawab itu kita harus mengetahui dulu bagaimana latar belakang orang-orang Inggris datang ke Indonesia. Dari gambar ini maka akan muncullah masa pemerintahan Inggris. Tujuan Ananda belajar pada pembelajaran hari ini adalah menjelaskan latar belakang kedatangan Inggris ke Indonesia. Yang kedua, mendeskripsikan peran Thomas Raffles sebagai gubernur jenderal. Ketiga, mengidentifikasi kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Raffles. Keempat, menganalisis kontribusi Inggris di bidang ilmu pengetahuan. Kelima, menjelaskan berakhirnya masa pemerintahan Inggris dan dampaknya bagi Indonesia. Yang terakhir adalah menyimpulkan pembelajaran pada hari ini di masa pemerintahan Raffles. Habis itu pertama, latar belakangnya pemerintahan Inggris. Orang-orang Inggris bisa datang ke Indonesia karena pada masa pemerintahan Republik Batak yang dipimpin oleh Gubernur Jenderal Herman William Dendels, habis itu digantikan oleh James William, di mana James William ketika menggantikan Dendels di tahun 1811 dia hanya berkuasa hanya beberapa bulan. Habis itu datanglah orang-orang Inggris karena si Republik Bataknya sudah terdesak, terutama si Johnson, dia lari ke wilayah Tuntang di Kabupaten Semarang. Dan di situ sebenarnya Johnson meminta bantuan kepada orang-orang sekitar untuk membantu melawan orang-orang Inggris, tapi karena tidak mendapatkan bantuan, akhirnya dia terdesak dan ditandatanganilah perjanjian Tuntang antara Inggris dan Republik Batak. Isi perjanjian Tuntang, pemerintahan Belanda menyerahkan wilayah Hindia Belanda kepada Inggris. Kedua, semua tentara Belanda menjadi tawanan perang Inggris. Ketiga, orang Belanda dipekerjakan dalam pemerintahan Inggris. Keempat, hutang Belanda tidak menjadi tanggung jawab Inggris. Dan kelima, Raffles memberi kesempatan kepada rakyat Indonesia untuk melakukan perdagangan bebas. Nah, dari latar belakang inilah maka kenapa orang-orang Inggris bisa datang ke Indonesia, karena dia tuh tadi benar, dia tuh sudah memiliki ilmu pengetahuan. Habis itu ketika melakukan penjelajahan samudra yang dilakukan oleh Inggris, Inggris sudah membentuk dulu sebuah komisi dagang, yaitu East India Company, yang mana ketika runtuh digantikanlah dengan orang-orang Belanda yang namanya VOC yang sering didengar oleh orang-orang lainnya. Habis itu gambar yang di sebelah pojok itu merupakan gambar dari Thomas Raffles. Sebenarnya Raffles itu tidak setuju dengan masa pemerintahan Republik Batak yang dipimpin oleh Dendels, karena dia merasa Dendels itu menyengsarakan rakyat ketika memerintah. Tetapi kalau misalnya Raffles, karena dia tidak suka itu, maka dia lebih memanusiakan manusia. Jadi dia menghapus semua sistem
Kunyit. Rohenya. Pokoknya lagi terembah-rembah kan. Cuma yang dipaksa mereka tanami adalah kopi, cengkeh, lada, pala, sama tebu. Habis itu menerapkan sistem buang. Jadi dia menerapkan sistem buang yang digunakan oleh orang-orang Inggris bukan lagi dengan orang-orang Belanda. Di bidang sosialnya menghapus kerja lodi atau kerja paksa. Sebenarnya pada faktanya sebenarnya ketika masa pemerintahan jenderal, rakyat Indonesia itu diberikan upah tetapi dia tidak dibayarkan oleh para bupatinya kepada rakyat yang bekerja. Makanya dikatakan sebagai kerja paksa. Di situ menghapus perbudakan. Kalau misalnya perbudakan berarti rakyat Indonesia yang pada saat pemerintahan Republik Batak dia itu bekerja benar-benar dipantau oleh negara Republik Batak, tidak ada waktu istirahat dan lain sebagainya, maka dia itu seperti budak. Di Inggris tidak lagi. Di bidang hukumnya, kalau Inggris lebih mengacu kepada besar kecilnya kesalahan. Jadi walaupun misalnya rakyat Indonesia memiliki kesalahan yang kecil, maka hukuman yang diberikan pun akan relatif kecil. Walaupun misalnya orang Inggris yang melakukan kesalahan yang besar, maka hukumnya pun akan hukum yang besar. Yang terakhir adalah kontribusi Raffles pada ilmu pengetahuan. Pertama, penelitian flora dan fauna. Flora itu apa? Fauna? Yang kedua, mendokumentasikan sejarah dan budaya Jawa di dalam buku History of Java. Yang terakhir, merintis pendirian Kebun Raya Bogor pada tahun 1817. Pertanyaan ibu, kalian baru tahu atau sudah tahu bahwa Kebun Raya Bogor merupakan peninggalan dari Raffles atau masa pemerintahan Inggris? Nah, ini merupakan gambar dari peninggalan masa pemerintahan Inggris. Yang paling ujung gambar cari apa? Rebana. Yang gambar bunga ini? Indonesia. Yang ini? Bunga ini? Pertama, bunga bangkai. Kenapa bunga bangkai dinamakan Rafflesia arnoldi? Mirip sama nama yang penelitinya. Tuh, yang menemukan bunga bangkai Rafflesia adalah Raffles. Thomas Sampel Raffles bersama ajudannya yaitu Albert. Habis itu Istana Bogor yang sekarang. Dulunya Istana Bogor merupakan tempat kediaman atau tempat tinggal Raffles beserta istri dan anaknya. Habis itu kalau Kebun Raya Bogor dibangun karena istri dari Raffles ini benar-benar menyukai dengan botani atau tumbuh-tumbuhan. Makanya Raffles membuat suatu taman seperti taman yang ada di Inggris. Jadi ketika di Inggris itu mereka ada taman, nyampe di Indonesia karena nggak ada taman, akhirnya mereka membuat taman untuk menyukai hobinya istri dari Raffles. Habis itu Candi Borobudur. Kalau berdasarkan sejarahnya, Candi Borobudur itu kan dibangun pada masa pemerintahan Mataram kuno. Tetapi karena ada suatu kejadian gunung meletus yang menyebabkan Candi Borobudur ini tenggelam atau tertimbun karena tanah, menyebabkan dia tidak diketahui. Tetapi ketika Raffles melakukan penelitian di daerah Jawa, dia menemukan Candi Borobudur tanpa sengaja. Kemungkinan kalau misalnya Raffles tidak datang dan tidak melakukan penjelajahan atau melihat-lihat daerah Jawa, dia tidak akan menemukan Candi Borobudur dan kita tidak akan bisa melihat Candi Borobudur sampai sekarang. Makanya dia menulis sebuah buku yaitu The History of Java, di mana dia menuliskan apa yang dia lakukan ketika berpuasa di wilayah Jawa. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak. Karena tidak ada yang mau ditanyakan, maka sekarang duduknya udah berkelompok kan? Ibu akan membagi kelompok. Habis itu kalian akan mengerjakan tugas di LKPD yang telah ibu buat. Nanti ibu akan membagikan ada
It's time to begin the first lesson. Tadi kan kalian udah mengingat atau mengingat apa yang ada pertanyaan sampai jawabannya. Di fase kedua kan mengingat kembali dari pertanyaan yang tidak ada jawabannya. Yang ketiga, kalian harus mengisi jawaban yang telah ibu tulis namanya tetapi diacak. Nanti yang fase 3 ini akan ditempel di papan tulis. Setiap kelompok bergantian maju ke depan, ibu kasih waktu 1 menit untuk menjawab pertanyaannya. Dan nanti setelah selesai, ibu akan menilai dari fase kedua dan fase ketiga jawaban yang paling tepat dan paling betul siapa. Habis itu waktu kalian mengerjakannya itu lebih cepat atau tidak. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan ya. Ibu kasih waktu 10 menit untuk kalian mengingat soal dan jawabannya. Oh iya ya, silakan ke HP. Saya jawab. Ini yang tadi ini yang ada berbentuknya sudah terlihat kayak yang 11. Karena waktu menghafalnya sudah habis, maka lembaran yang tadi silakan dibukukan. Kita bawa ke samping kelompok sana. Terus kelompok sana. Nah, di fase 2 itu kalian menjawab dari apa yang di fase pertama kalian ingat tadi. Itu masih berurutan. Silakan isi yang kolom kosong-kosongnya saja. Siapa pemimpin ini nomor 1 Lampung. Terus ketiga tuh yang kompetisi London. Ya. Apa nama tuh? Langsung jawabannya aja kan, Bu? Langsung jawab. Jawabannya aja, Bu. Iya, langsung jawab. Kayaknya pun mangkat ya. Bang sebelumnya. Siapa yang mereka boy?
Buku. Buku. Oh ya. Nomor 2. Apa sistem perpajakan yang dilakukan oleh Raffles? Nomor 13 apa ya? Kak, Eka. Nah, ini teh, Cok. Itu satu Ki, kan ini Ki. Ini pertanyaan ini. Ya pertanyaannya itu jawabannya Ki. Apa nama buku terkenal? Apa? The Story of Java. Makanya itu sih. The Story of Java. Iya, iya. Iya, ya. Kalau mengingat kembali untuk example-nya, yang kalian ingat tadi itu yang isi itu nomor 1 sampai 5 jawab semua. Yang terakhir babak terakhir ini kan kalian diancam. Ingat nggak kalian posisinya? Selesai, silakan. Lembar jawaban yang kalian kerjakan dikumpulkan dan jangan lupa diberikan nama kelompoknya. Ini nama kelompok. Kelompok listrik apa? Boleh desa boleh nggak, Bu? Sekarang masuk ke fase ketiga. Setiap kelompok akan ke depan untuk menjawab pertanyaan yang telah kalian kerjakan. Di fase ketiga sebenarnya
Iya, Ho. Orang kedua kasih. Kak. Ayat. Itu. Apa? Orang ketiga. Orang ketiga ganti orang ketiga. Orang keempat. Ayo Robi semangat. Orang keempat. Orang kelima. Waktu habis silakan duduk ke bangkunya masing-masing. Sekarang Ibu ingin bertanya bagaimana perasaan kalian setelah belajar di masa pemerintahan Inggris menggunakan metode mengingat atau menghafalkan, mengingat kembali, habis itu kalian tulis apa yang kalian ingat. Susah. Ada susah. Susahnya kenapa? Mengingat kalau mengingatkan.